Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbing sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi dan Allah rahmati. Alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur atas seluruh limpahan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan yang kita dapatkan ini menjadikan sebab tergeraknya langkah hati kita, terbukanya hati kita untuk senantiasa menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hadirnya panjenengan pada kesempatan sore hari ini. Sholatnya kita yang dapat kita lakukan, ibadah saumnya kita yang dapat kita kerjakan, itu adalah bagian dari hebatnya Allah ketika menolong orang-orang yang beriman. Ini yang menjadikan sebab kenapa kita senantiasa bersyukur, dan ternyata syukur tidak hanya sekedar kita ucapkan lewat lisan saja, Alhamdulillahirabbil alamin, tetapi bagaimana kita bisa menggunakan setiap inci kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, menjadikan tambahan ketaatan yang senantiasa kita tambahkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kesyukuran yang senantiasa kita perbaiki di setiap lini waktu di dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini, menjadikan sebab Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatannya yang mungkin saat ini kita belum mendapatkannya. Insya Allah Allah akan menambahkannya disebabkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kenikmatan dalam kehidupan dunia maupun kenikmatan dalam kehidupan di akhirat nanti. Kalau berbicara masalah nikmat Bapak Ibu, ternyata banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang belum kita dapatkan. Belum kita dapatkan banyak sekali. Di dalam urusan dunia saja belum semuanya kenikmatan kita dapatkan. Terlebih dalam kehidupan di alam kubur, terlebih dalam kehidupan nanti pada saat kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan dimudahkannya hisab kita itu belum kita dapatkan. Terlebih kenikmatan dimasukkan ke dalam surganya Allah belum kita dapatkan. Tapi apa kuncinya? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur, sehingga dengan kesyukuran itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini bukan tanpa sebab. Diutusnya Rasulullah sebagaimana manusia, bukan tanpa tujuan, tapi diutusnya Rasulullah adalah untuk menjadikan uswatun hasanah, untuk menjadikan contoh. Maka bentuk cinta kita kepada Rasulullah, di saat kita sudah mengikrarkan diri kita, saya cinta Rasulullah, maka ayo ikuti setiap inci apa yang menjadikan sunnah-sunnahnya, kita kerjakan semampu kita. Mudah-mudahan syafaat yang senantiasa kita nanti-nantikan, kelak pada saat di yaumul qiyamah, kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, mboten kados biasanipun nggih,
Biasane ingkang teng ajeng mriki Ustadz Junianto. Nggih. Tadi memberikan mandat karena beliau sedang ada di Wonosobo sama habis ngisi pengajian dan diperkirakan tidak nyendak. Akhirnya terpaksa ya saya yang menggantikan. Ampun bosen nggih. Nggih. Kula nggih benten kalau Ustadz Junianto, nggih. Mungkin terus produk yang tinggi terus produk yang lokal gitu ya. Tapi tidak jadi mengapa, itu bagian dari ikhtiar. Ya, boleh dikatakan ya siap ora siap disiap-siapaken. Insyaallah seperti itu. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan dan ternyata doa kita dijawab kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Doane panjenengan sederenge Ramadan napa? Allahumma salimni fi Ramadana, apalagi ya banyak versinya. Ada yang dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa sabahna wa barik lana fi Ramadan. Dan ternyata Allah bayar kontan pada kita. Kalau kita tidak syukur, mau apalagi kita sebetulnya hidup ini. Kita sudah minta ditemukan oleh Allah bulan Ramadan. Dan ternyata Allah bayar kontan atas permohonan doa kita. Sampai saat ini kita masih bertemu bulan Ramadan. Kok ya ngisi bulan Ramadan kok biasa-biasa wae, itu sesuatu yang aneh. Maka pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema untuk pembelajaran pada diri kita yang bertemakan sukseskah puasa kita yang sudah kita laksanakan 5 hari atau ada yang sudah 6 hari kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Mari kita ralat, mari kita koreksi. Kira-kira dari 5 atau 6 hari kita berpuasa, sukses atau belum? Dan terlebih nanti 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan, sukses atau belum di dalam kita melakukan ibadah puasa yang jauh-jauh hari kita berdoa supaya ditemukan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keutamaan di bulan Ramadan. Sampai bulan Ramadan disebut bulan penuh berkah, bulan ampunan, bulan penuh rahmat. Itulah keistimewaan di bulan Ramadan, sehingga kula lan panjenengan iku ngendongaken Gusti Allah kepengin ditemukan bulan Ramadan. Tapi perlu kita ketahui Bapak Ibu semuanya, ternyata apakah semua ibadah puasa kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang menjadikan sebuah pertanyaan. Ada yang diterima, ada yang tidak. Kok bisa kayak begitu? Nah, Rasulullah menyampaikan di dalam sabdanya, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Nah, melainkan hanya lapar dan dahaga. Kalau melihat hadis ini, kita mungkin akan mengevaluasi puasa kita selama kita punya hidup. Mungkin 50 tahun sampai sekarang atau 60 tahun, bagaimana dengan kualitas puasa kita di tahun-tahun yang lalu, apakah sudah termasuk kategori sukses ataukah belum? Kalau belum, berarti kita tahun ini berusaha memaksimalkan diri supaya bagaimana puasa kita di bulan Ramadan ini sukses. Ini adalah salah satu yang menjadikan di dalam diri kita kenapa harus waspada di dalam puasa kita. Karena apa? Bisa jadi yang didapatkan oleh seorang hamba melakukan ibadah puasa hanya lapar dan dahaga saja. Penyebabnya mungkin sudah pernah disampaikan oleh Ustadz Junianto. Salah satu penyebabnya adalah berkata dusta, azur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malam yadda' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wasyarabahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Ora butuh karo awake dewek ngelak karo ngeliye awake dewek. Nih, Allah ora butuh dengan puasa seorang hamba yang di situ tetap lesannya berkata dusta. Jenis lain kata dusta apa? Menipu.
kesaksian palsu, kan sama-sama goroh. Nah ini, 5 hari atau 6 hari, ayo kita korek. Apakah kita pernah goroh di 5 hari dan 6 hari di ibadah puasa ini? Nah, masing-masing yang harus menggali sendiri-sendiri. Astagfirullahaladzim, yang ingin nembe bae tes goroh karo bojone. Ditakoni orang duwe duit, anu duwe duit ngomongnya orang duwe duit, sehingga buka ya apa anane ben bojone ngene golek duit sing rusak, padahal ya anu ego nang dompet isi anak. Astagfirullahaladzim. Begitu juga mungkin suami kepada istrinya, anak kepada orang tuanya, atau mungkin orang tuanya kepada anaknya yang sering. Niatnya baik untuk mengontrol kendali anaknya supaya tidak jajan terus, supaya bisa budaya hidup hemat. Sampai-sampai punya uang ke anaknya pun bilang, mama tidak punya uang, uangnya sudah habis. Ternyata di lemari masih ada uang. Ini adalah pembelajaran berbohong kepada anaknya sendiri. Nah, berarti bagaimana cara mensikapinya? Ya kita alihkan supaya dari niat kita untuk mengalihkan anak supaya mungkin tidak jajan terlalu banyak, kita alihkan dengan kata-kata yang di situ bisa diterima oleh anak kita. Nak, kamu kan sudah jajan banyak, nanti ini mama punya uang tapi mau dikumpulkan, nanti bisa beli baju lebaran. Anak itu akan lebih siap menerimanya daripada di Lombok. Oh wis di Lombok konangan ngerti nang isor bantal ana duwite mama goro. Nggih, pembelajaran yang membekas di otak anak sampai besar akan teringat mama goro ngomong duit mature mboten gada arto. Naudzubillah. Ini salah satu perkataan dusta yang harus ayo di bulan Ramadan ini kita berusaha menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang berbau dusta atau bohong itu sendiri. Itu salah satunya. Yang berikutnya, berkatalah hun atau sia-sia dan rofas, kata-kata purno atau kata-kata saru. Nah ini, sini disampaikan. Dan saum itu adalah benteng. Nah ini, wasyamu junatun. Dan saum adalah benteng. Maka apabila suatu hari seseorang dari kalian sedang melaksanakan saum, puasa, maka janganlah dia berkata rofas. Nanti disampaikan rofas itu perkataan yang mengarah kepada hubungan badan atau mengarah kepada hal-hal yang saru. Kalau berbicara masalah yang saru, menjadikan di dalam percakapan itu akan mengangkat gernya. Cok adesiku nggih. Kumpulan kok jerimbit kata-kata sing saru. Kok ketemu langsung wong nang WA mawon nang kembon mancing wonten sing saru, mesti muncul saru-saru yang lain. Di bulan Ramadan hati-hati, bisa jadi HP yang menjadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita justru nanti akan menjadikan hisab yang panjang. Disebabkan apa? Kita tidak bisa memanfaatkan HP dengan baik sehingga di situ akan terjadi sesuatu yang mengarah pada sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah tadi mengarah kepada hal-hal yang saru, rofas. Maka di sini disampaikan, maka apabila suatu hari seorang dari kalian sedang melakukan saum, maka janganlah dia berkata rofas dan bertengkar sambil teriak-teriak. Cok menawane wonten sing godha ujian panjenengan. Nggih, panjenengan jangan pernah merasa aman dari ujian. Mungkin kita ya siap, saya tidak mau ngomong saru, siap, saya tidak mau berbohong. Dilalah agi nyapu nang emper tanggane sing mencaci maki. Iki kaya priwe, wite ditegur atau kepriwe. Nah, ujian datang dari orang lain padahal diri kita sudah siap. Itulah ujian, bahkan hal yang tidak terlihat pun akan menjadikan ujian pada diri kita. Nah, salah satunya tadi, maka janganlah jika ada orang yang menghinanya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah dia mengatakan inna shaimun, aku sedang puasa. Jurna mawon, dadi nek wonten sing badhe ngajak tukaran dimendelaken mawon niat dari sekarang, karena niat yang besar akan muncul amalan yang besar. Kalau kita tidak punya niat, lesan itu mudah sekali. 1, membicarakan orang lain. 2, mudah sekali goroh. 3, mudah sekali melukai. Adapun ada orang yang melukai, sifat manusia membalas kepengen melukai. Ini diniatkan. Ayo di waktu 1 bulan ini kita matengkan supaya nanti sukses. Dampak dari puasa kita adalah puasa yang
sukses. Ini salah satunya, berkata lahu atau rofas atau kata-kata porno. Disampaikan di sini yang dimaksud lahu di dalam Fathul Bari adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah, itu perkataan lahu. Perkataan sing ora ana manfaate. Di bulan Ramadan harus kita berusaha meninggalkan perkataan-perkataan sing tidak ada manfaatnya, karena nanti akan berdampak pada puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Lalu apa yang dimaksud dengan rofas? Ibnu Hajar mengatakan istilah rofas digunakan dalam pengertian kiasan untuk hubungan badan dan semua perkataan keji, atau istilah lain rofas itu kata-kata purno atau kata-kata yang saru. Ini hati-hati yang mungkin komunitasnya masih dalam lingkungan kantoran, lingkungan pasar, atau mungkin bahkan dalam komunitas pecer sayur dan sebagainya. Kalau ada hal yang mengarah kepada sesuatu yang menjadikan gernya sebuah percakapan, karena gernya itu karena perkataan yang saru, segera dihindari atau diingatkan. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh orang yang berkata lahu, yaitu ghibah atau membicarakan aib orang lain. Dalam kisahnya sering disampaikan pada zaman dulu Rasulullah itu memerintahkan orang-orang untuk berpuasa selama 1 hari sebelum datangnya perintah bulan Ramadan. Dulu itu diwajibkan puasa 1 hari, yaitu di bulan Muharram itu sendiri. Nah, lalu mereka pun pada berpuasa. Maka pada saat itu ada 2 orang wanita yang di dalam puasanya itu letih sekali, kepenginnya medot ini puasa. Maka menyuruh ajudan atau kurir untuk menemui Rasulullah supaya bilang wanita tadi intinya itu kepengen medot puasane. Ternyata benar kurir tadi menemui Rasulullah, sampailah utusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberikan sebuah mangkuk kepada utusan tadi supaya diberikan kepada wanita tadi. Diwai mangkok. Kira-kira kan gini apa nggih? Kan gini apa? Diberikan mangkok supaya dimuntahkan apa yang ada di dalam isi perutnya. Maka setelah dimuntahkan yang keluar adalah darah dan daging segar. Wong-wong pada gumun. Kok metune getih karo daging segar ya. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua wanita ini berpuasa terhadap makanan yang dihalalkan oleh Allah, ya, tetapi membatalkan puasanya itu dengan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Yaitu apa? Mereka duduk sambil menggunjingkan orang-orang lain. Maka itulah daging-daging mereka yang dipergunjingkan. Dibatalakan kanthi nglendengi wong liya. Astaghfirullahaladzim. Adate puasane nyong kaya kuwe. Bu. Nah, siap untuk sukses puasa tahun ini, Bu? Nah, iya. Kuncinya adalah mengendalikan lisan kita. Jangan sampai lisan kita menjadikan sebab puasa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Tadi gunakan perkataan yang baik, yang tidak perkataan yang sia-sia ditinggalkan. Jangan membicarakan aib orang lain, ditinggalkan. Seandainya ada teman atau saudara yang ingin mengajak untuk ngerasani wong liya, membicarakan kejelekan orang lain, kekurangan orang lain, maka di situ segera saja panjenengan kalau berani diingatkan, kalau tidak berani panjenengan lunga. Napa mendel mawon? Napa mendel mawon, Bu? Jenengan wani ngemutaken napa mboten? Bu, ini imun, agi puasa ampun kados niku. Nah, nyora wani nyotok meneng bae lah. Nah, kan kadang kados niku nggih. Ngana bodoh sing glendengi konyong ora milu iki. Kan kados niku nggih. Nah, kita lihat Imam An-Nawawi mengatakan apa-apa yang haram diucapkan maka haram pula untuk didengarkan, sama saja. Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya riwayat At-Tabrani, orang yang menggunjing dan yang mendengarkan gunjingan keduanya bersekutu dalam perbuatan
dosa. Nyong meneng bae tapi nyong milu ngringokaken. Wong garap ngemutaken mboten wantun, akhirnya nyong garap lunga ya nyong mengko mbok dalokaken. Nah, ngemutaken mboten wani kan biasanya garap lunga, lak lunga lha kae ke, ora gelem kembul batir. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara-perkara yang sering menguji di dalam kehidupan kita. Kalau niat kita itu tidak besar untuk mau meninggalkan hal yang perkara ini, kita itu akan berat di dalam menjalankan ibadah puasa ini sampai pada derajat ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena godaan itu akan menanti kita. Wong sing nyaki diniati mawon be kadang keceletot. Napa malih sing mboten niat meninggalkan perkataan-perkataan yang justru nanti akan melukai orang lain. Wong selagi diniati banget kadang mongko ketemu dilala ya cengkoke maring ngono akhirnya astagfirullahaladzim ora sidelah saya kemutan dong ngaji ora kena masalah itu jadikan sebab puasane mung uli ngelak karo ngelih tok. Nah, maka tugas kita adalah ngimutaken amal ma'ruf nahi mungkar. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang menyebabkan puasa mendapatkannya hanya lapar dan dahaga. Yang ketiga yaitu melakukan berbagai macam kemaksiatan atau pintu-pintu dosa. Ingatlah bahwa puasa bukanlah hanya menahan lapar dan dahaga saja, nggih, mboten menahan ngelak karing ngelih mawon, namun hendaknya seseorang yang berpuasa juga menjauhi perbuatan yang haram. Dosa-dosa besarnya kita tinggalkan karena bulan Ramadan adalah bulan taubat. Pada saat Rasulullah naik ke atas mimbar, Rasulullah menyampaikan amin, amin, amin sampai 3 kali. Ditanyakan oleh para sahabat kenapa Rasulullah menyampaikan amin, amin. Malaikat Jibril menyampaikan, sing sapa wonge menangi wulan Ramadan kok dosane ora diampuni maring Gusti Allah. Nah, itu adalah seorang yang termasuk orang yang rugi, diamini oleh Rasulullah. Karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Ayo kita adukan semuanya kesalahan dan dosa kita, baik yang disengaja atau tidak, baik urusan sesama manusia atau hablum minallah, kita adukan semua kepada Allah. Mudah-mudahan bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau sudah diampuni dosanya, kita harapan lagi apa harapan yang lain? Kalau sudah diampuni dosanya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, tinggali perkara maksiat yang besar. Dan termasuk ibadah puasa adalah pahalanya yang disampaikan dulu oleh Ustaz Jun, pahalanya unlimited. Kenapa? Karena ibadah puasa itu ada ibadah yang di situ mengarah kepada pintu kesabaran. Kuncinya sabar. Oke? Siap sabar mboten Bu? Siap sabar. Saestu. Bismillah. Allah menyampaikan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, innama yufassabiruna ajrahum bi khairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ora ana batese. Kalau pahala sholat ada hitungannya. Kalau pahala sedekah ada hitungannya. Tapi kalau pahala puasa itu unlimited. Dan sabar di situ sebagai kuncinya. Nah, maka kita di dalam menyikapi menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, sabar itu menjadikan pokok di dalam pondasi kita membangun puasa yang berkualitas. Yang pertama, sabar di dalam hal apa? Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kita itu harus sabar di saat kita harus taat kepada Allah. Nggih napa mboten? Sudah 6 hari atau 5 hari puasa nggih? Sahur panjenengan tasih rasakaken sekecok? Jujur, nama mun mulai mandan awang-awangen. Mun mandan mboten enak. Sing waone dikompor kali daging ayam terus suwe nggih bosen nggih? Ya itulah kenikmatan dunia, ndak ada kenikmatan yang langgeng, ndak ada. Dikompor ayam terus yang jere enak banget ya suwe-suwe ya bosen. Nah ini, sabar di dalam melakukan ketaatan kita harus tanamkan. Di saat kita sholat malam, yaitu sholat taraweh di bulan Ramadan,
nanti mulai pertengahan biasanya softnya mulai maju, mulai bolong-bolong. Kenapa? Karena tidak sabar di dalam menjalankan sholat malam. Kenapa? Sudah capek, sudah lelah, akhirnya apa? Nantilah saya sholatnya nanti malam. Wong lagi yang setelah isya saja kadang jarang, apalagi malam, kadang malam bablas tidurnya tangi-tangi ngerti ini badhe sahur, akhirnya ketinggal mboten sholat malam di bulan Ramadan atau sholat taraweh. Jadi untuk taat itu butuh kesabaran. Sabar, kalau disabar-sabarakan sifat kita itu males. Sifat kita itu males. Kalau tidak disabar-sabarakan dalam ketaatan itu adalah sesuatu yang nanti kita akan terjerumus pada hal-hal yang di situ ada amalan-amalan yang seharusnya kita kerjakan tapi ditinggalkannya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan yang haram. Meninggalkan menggelendengi orang lain itu butuh kesabaran, Bu. Meninggalkannya itu butuh kesabaran. Karena lesan itu kadang terbiasa membicarakan aib orang lain, tapi mengunggulkan diri sendiri, merendahkan orang lain, itu lesan biasa kayak gitu. Maka di dalam kita meninggalkannya butuh kesabaran. Nyong tok sabar desit lah seulan nutuk na ulan Ramadan lesane arep tok kunci. Lesane arep tidak membicarakan aib orang lain. Butuh kesabaran. Nah, dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan, menyedihkan, menyulitkan. Di saat panjenengan diuji minyak goreng larang, bersabar. Toh tasih saken goreng mendoan bilih tasih. Karena yang membeli rezeki siapa? Allah, ndak perlu takut. Ikhtiar diingatkan, kok nganti larang anu kepriwe. Setelah ajek bae ya sudah, kita nikmati saja, toh Allah masih memberikan rezeki. Seteng goreng mendoan mawon. Mung dibatasi, sing maune mungkin mandan oncor-oncoran ning goreng nggih, mandan kata seniki mulai dikurangi. Sabar di dalam kesulitan. Karena kesulitan itu akan mengarahkan diri kita pada pengampunan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam sabar di dalam sakit itu sendiri. Sabar. Jadi kuncinya ada 3 nggih. Sabar di dalam melakukan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan perkara yang haram, dan yang ketiga sabar dalam menghadapi takdir yang terasa ringan. Insya Allah puasa kita tahun 1443 sukses. Amin. Bagaimana kita tahu puasa kita itu sukses? Ayo kita lihat. Nanti termasuk sukses atau belum, kita sendiri yang akan mengalaminya. Kita lihat analisis input output di dalam proses ibadah puasa kita, di mana Allah mewajibkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat selanjutnya dilanjutkan ayyama ma'dudah. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayyama ma'dudah, di hari-hari yang telah ditentukan. Di situ ada alif lam di situ. Maka ayat itu gandeng dengan ayat berikutnya. Di hari-hari yang telah ditentukan, yaitu 29 hari atau 30 hari, yaitu hari di bulan Ramadan. Takwa di bulan Ramadan itu lebih mudah. Dan di bulan Ramadan digembleng supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau sudah berbicara kepada urusan sukseskah puasa kita, maka outputnya adalah muttaqin, yaitu bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, kategori bertakwa, berarti kita sudah mengalami kesuksesan di dalam ibadah puasa kita. Terus muncul pertanyaan, terus apa kriterianya kok dikatakan sukses? Dilihat dari takwa. Ciri-cirinya itu yang sebagaimana? Kita lihat, sukses tidaknya puasa dapat dilihat dari muncul tidaknya karakter takwa. Panjenengan bisa periksa nih Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum
Wajjanati arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah ini. Orang-orang yang bertakwa seperti apa? Kita lihat. Alladzina yunfikuna fis syara'i wad-dara'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini karakter orang yang bertakwa. Yang pertama adalah dermawan. Alladzina yunfikuna fis syara'i wad-dara'i. Orang yang bertakwa itu yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Sukseskah puasa kita? Sukses dereng Bu? Menafkahkan hartanya baik di lapang atau sempit. Minimal panjenengan target peluang sedekah harian di bulan Ramadan. Saya mau bersedekah orang ketang 500 perak setiap hari. Itu adalah sarana dari mewujudkan karakter takwa karena suksesnya ibadah puasa di bulan Ramadan. Nih, dermawan. Nggih. Boten usah kata-kata, nggih. Kathah wong boten gada. Nggih sekedik. Kan kados niku. Nek sing kathah gada nggih monggo itu jauh lebih bermanfaat. Ini karakter orang yang bertakwa pertama adalah dermawan alladzina yunfikuna fis syara'i wad-dara'i. Nah. Dan di mana bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Sampai di beberapa masjid saja itu ditawarkan ada yang namanya takjil buka, ada yang namanya takjil tadarus. Diberikan kesempatan bagi kaum muslimin yang ada untuk menjadi orang yang dermawan di bulan Ramadan yang mungkin selain di bulan Ramadan orang anak takjil buka, orang anak takjil tadarus. Ini suksesnya. Kok dalam diri kita masih jan kadang dereng infak kabendina 500B kayane eman-eman banget. Apa anu saking mboten gadani napa pripun? Napa saking di dalam hatinya masih ada rasa eman-eman dan sebagainya. Ayo, ini suksesnya puasa kita. Karakter orang yang bertakwa, satunya adalah dermawan. Dan insya Allah pada sore hari ini dari Balai Dakwah Banjarnegara program Serambi Semarak Ramadan dengan berbagi nanti ada pasar bahagia. Nanti panjenengan kondur saged bekto sayur. Alhamdulillah. Sekang sinten nggih, sekang dermawan. Nggih, duko sinten. Nah, nggih. Kalau dari kami ya enggak bisa, kami usahanya mencari donatur. Sifat dermawan di bulan Ramadan boleh dikatakan bulan oncor-oncoran sedekah. Gambarannya kayak gitu. Itu karakter orang yang bertakwa. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nahan amarah begitu sangat sulit di dalam kehidupan kita. Banyak sekali hambatan yang menjadikan sebab kita tetap marah. Ujian datang dari anak yang mungkin dinasihati sulit dan sebagainya, marah pun muncul. Ujian dari seorang istri kepada suaminya yang mungkin mau mendekati lebaran, berbagai banyak permintaan dihadapinya, marah pun muncul. Sampai mau 10 hari di bulan Ramadan tidak sempat untuk melakukan iktikaf yang nilai pahalanya setara dengan pahala 83 tahun disebabkan apa? 10 hari terakhir tukaran antara suami dan istri karena urung dinikokaken klambi. Cak wonten nggih? Cak wonten apa mboten? Panjenengan ta mboten insyaallah nggih? Bersabar nggih. Nek ingkang garwa dereng saged maringi nggih bersabar nggih. Didongakaken bismillah. Karena kenikmatan di dunia tadi hanya sesaat, dilabai bosen. Yang kita harapkan adalah kenikmatan di akhirat nanti, yaitu di janahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pernah ada bosennya. Ini karakter orang yang bertakwa, salah satunya hasil dari ibadah puasa. Suksesnya ibadah puasa di bulan Ramadan dengan orang-orang apa? Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Jangan gampang emosi. Nek boten gampang emosi ya ampun damel emosi. Nggih. Nyong siap kuat Pak, boten emosi, tapi nek damel emosi sering niku lah. Iku sami mawon nggih, ya dijagalah.
Ini karakter suksesnya puasa kita. Kalau kita masih marah-marah, ya ayo kita perbaiki terus, perbaiki. Mudah-mudahan ada puasa yang sangat berkualitas, yang di situ memang tadi salah satunya terhindar dari hal-hal yang menjadikan sebab puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini suksesnya puasa kita menjadi orang yang bertakwa. Karakter orang yang bertakwa mengendalikan emosi. Yang kadang emosi menyebabkan itu muncul di dalam kehidupan kita dari ujian yang kadang juga tidak diduga. Sing ora diduga pun kadang akan menguji kita, menjadikan kita jadi emosi. Maka segera astagfirullahaladzim, saya sedang puasa. Ngapurilah engko padune mengko bae bar puasa. Lanjutna 1 hari 1 malam. Pas puasa lerek disit yang kadang ngibadah temenanan. Nah itu nggih. Kados niku. Nah, ya ngojlimur lagi ben boten kebablasan ngene cok berselisih pendapat dan sebagainya. Karena itu sifat dan karakter manusia yang dibekali dengan hawa nafsu. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karakter suksesnya orang yang berpuasa yaitu bertakwa. Karakter ketiga adalah suka memaafkan. Wal 'afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan orang. Di mana notabene memaafkan kesalahan orang kadang itu adalah sesuatu yang berat. Karena tadi di awal sifat manusia itu membalas. Setelah disakiti itu kepenginnya ikut menyakiti, ben kapok. Nek ora diwaneni ya tumen dan sebagainya. Oke. Iya kan kata seniku. Jan saru ke ndrokong ki nek ora diwaneni tuman ke. Jenengan akhirnya kegawa. Sifat pemaaf ayo kita kedepankan di dalam diri kita. Apalagi berkaitan dengan diri sendiri. Silahkan, justru adalah ladang pahala di saat panjenengan didolimi. Baik lewat ucapan, lewat perbuatan. Baik memukul atau mengambil barang-barangnya panjenengan yang bukan haknya untuk diambil. Panjenengan sebenarnya itu sedang lagi mencari pahala tanpa berusaha. Kenapa? Karena orang yang seperti tadi yang senantiasa mungkin membuat orang lain marah karena sesuatu yang memang di situ memiliki rasa dengki dan yang lain sebagainya, pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala di saat catatan amalnya ditunjukkan, maka termasuk orang yang nanti muflis, wong sing bangkrut. Maka pada saat Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, kamu tahu ndak orang yang muflis, wong sing bangkrut? Apa jawab para sahabat? Wong sing bangkrut ya wong sing enteng karo modale. Gasalane kayak gitu. Rasulullah menyampaikan tidak, orang yang bangkrut itu orang yang dengan membawa pahala sholat, membawa pahala sedekah, membawa pahala puasa, tapi apa? Pahalanya diambil oleh orang yang didoliminya. Naudzubillah, ada catate amalan nanti ditujukaken datang kita palahan wis kosong. Dan tidak cukup dengan itu. Seandainya orang yang didoliminya nanti kok ora cukup dengan dibalas dengan pahalanya, dosa-dosanya dibrukaken bruk. Padahal rasane ini sholat wis nggetem banget. Nggih. Ini sedekah wis marem banget. Jebule lesannya tajam kepada orang lain. Maka jadilah suka orang yang memaafkan. Kalau orang yang suka memaafkan, walaupun disakiti biasanya akan ikhlas. Yang ngono wong gelem kaya ngono, yang ngono bakal nglakoni dhewek. Yang ora garem nglayani. Nang mun mboten dilayani limun rampung isin dhewek. Nggih. Nang mboten dilayani isin dhewek. Makanya sikap memaafkan perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Ini sifat karakter orang yang bertakwa, salah satunya dari suksesnya kita puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Suka berbuat kebajikan, suka berbuat baik. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini kebaikan apa yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita, monggo panjenengan sendiri yang tahu. Kebaikan itu tidak harus sama. Yang lain infak 1.000 kudu pada 1.000, ndak harus. Kalau tidak bisa infak 1.000, kita ambil kebaikan yang lain.
Saya punya tenaga, saya akan gunakan tenaganya menyisakan waktu mungkin 1 jam untuk membersihkan toilet di dalam masjid atau musola yang di situ kotor. Itu adalah kebaikan, di mana orang yang mau memanfaatkan toilet itu akan merasa senang dengan aroma yang harum, sehingga dia akan bisa berbuang hajat itu dengan tenang, mendapatkan pahalanya. Wong dene teyenge kalih tenagane. Nggih? Ya atas itu nggih? Iya. Cari ladang kebaikan yang kita mampu dan kita bisa. Tidak harus sama dengan orang lain. Toh kepenginnya sama, iya, kalau mampu, kalau tidak ya sudah, kita apa yang bisa mampu kita lakukan di dalam kebaikan, kita lakukan. Kalau mampu sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dengan hartanya semuanya digunakan untuk dakwah, silahkan. Kalau mampu dengan sebagaimana Umar bin Khattab dengan tenaganya yang kuat untuk melindungi Rasulullah dan Islam itu sendiri, silahkan. Kalau mampu sebagaimana Utsman bin Affan dengan hartanya, silahkan. Atau minimal dengan kemampuan Ali bin Abi Thalib. Hartanya ora akeh tapi mampu kebaikan dengan ilmunya, menggunakan ilmunya. Ini karakter takwa. Oke? Suka berbuat kebajikan. Siap Bapak Ibu? Insya Allah di bulan Ramadan ini maksimalkan kebaikan kita semampu kita. Oke? Jangan menunggu tinggi. Mau bersedekah menunggu banyak, jangan ya, angger diwai umur ngasih bisa sedekah banyak. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang kapitunan. Dengan tenaga kita jangan nanti menunggu nanti harus punya fisik yang kuat sehingga bisa membersihkan banyak tempat. Jangan, kalau kita baru mampu sedikit tempat, kita lakukan. Karena kita tidak akan pernah tahu nyawa kita sampai apa yang kita harapkan, kita belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya melakukan kebaikan itu monggo panjenengan kita semua dari sisi mana yang kita mampu. Baik dari sisi tenaga ataupun dari sisi harta benda kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menyegerakan bertaubat. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dambi. Sing sapa wonge ibadah puasa kanthi iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Makanya bulan Ramadan disebut dengan bulan taubat, bulan ampunan. Dan ternyata karakter suksesnya puasa kita menjadi orang bertakwa, karakternya adalah menyegerakan taubat. Karena kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya pintu-pintu kesalahan yang bisa merenggut diri kita dari kanan dan kiri, depan dan belakang untuk melakukan sebuah perbuatan yang di situ mengarahkan kepada pintu dosa yang mendatangkan murka Allah. Dan ternyata kita disuruh untuk bertobat. Kurang apa imane Gusti Allah, gelem ngapurani dosa-dosane kula lan panjenengan sing mungkin anggar diukur wis segunung Uhud dosane, tapi Allah masih memberikan kesempatan ampunan pada diri kita, tinggal kita mau ndak DP mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau atau tidak itu kuncinya ada di kita. Allah yang menggerakkan, kita yang melaksanakan. Nah, sini salah satu karakter orang bertakwa dalam Quran surat Ali Imran ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nek tes nglakoni perbuatan keji, menganiaya diri sendiri, maka segera minta ampun kepada Allah. Menganiaya diri sendiri, apa ada orang yang menganiaya diri sendiri? Ada. Nek panjenengan waktu maghrib nang wulan puasa kon napa?
buka, ya buka aja bukane mengko ngenteni isang ben puasane darah ngara kuat nang nganti godol isa bukane mendolimi diri sendiri karena fisik kita butuh dihormati, butuh dilayani. Makanya Rasulullah menyampaikan berbukalah di awal waktu dan bersahurlah di awal waktu karena salah satu di akhir waktu, bersahurlah di akhir waktu. Kenapa? Salah satunya di situ adalah kualitas fisik kita itu harus kita layani, jangan mendolimi awake dewek. Nah, maka kita bisa berdosa dengan dolim diri sendiri. Maka tibanya untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dipaksa nak mun raos mboten sekeco nggone sahur nggih dipaksa nggih. Nggih Bu nggih. Nggih. Tapi nak niate sing kuat insyaallah enak mawon nggih. Enak mawon. Coba lare panjenengan sing gedhe putra putri sing sik puasa lare jan ngriksani niku nak kon mam nggih nuleto mawon nggih. Mbuh sahur mbuh buka niku angger sahur nggih nuleto mawon, kadang bapak ibune mandan iya keleletan nggih. Nun sewune larene jan leto mawon ne maam. Kenapa? Niatnya itu luar biasa. Ben orang ngelih. Nggih, ben orang ngelih pada saat di siang harinya. Selain itu ada nilai kesehatan yang luar biasa. Inilah salah satunya Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan di bulan Ramadan, di mana bulan yang merupakan lumbung amal bagi orang-orang yang beriman dan bulan yang merupakan mimpi buruk bagi orang-orang yang senantiasa melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saatnya kita kumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Dari pintu mana yang dapat kita kerjakan, ayo kita laksanakan, dan kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari pintu mana yang dapat kita amalkan di dalam ketaatan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang menjadikan sebab kesalahan dan pintu dosa yang kita lakukan. Adukan kepada Allah mumpung masih ada kesempatan. Karena apa? Karena doa di bulan Ramadan adalah mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka panjenengan tidak cukup untuk mendoakan untuk diri panjenengan sendiri, tapi doakan keluarga panjenengan, doakan yang sudah mendahulu kita, orang-orang tua kita yang sudah ada di alam kubur. Doakan saatnya kita birrul walidain dengan doa yang mustajabah di bulan Ramadan ini. Ditingkatkan doa yang sebanyak-banyaknya. Kalau lesan kita dibahasai dengan dzikir dan doa, insya Allah kita akan terjauh dari perkataan-perkataan yang sia-sia atau bahkan sampai perkataan yang menggunjing orang lain. Karena lesan kita bahasai dengan dzikir, berdoa, tilawatul Quran dan yang lain sebagainya. Insya Allah itu bagian dari upaya dan ikhtiar kita di dalam kita menghadapi ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kesuksesan senantiasa Allah liputi kepada diri kita sampai kita berusaha menjadi orang yang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Mungkin ini Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum nanti panjenengan kondur, di depan sudah ada pasar bahagia. Monggo panjenengan bisa mengambil ya, diberikan secara gratis dan jangan lupa didoakan orang yang memberikannya. Silakan mengambil karena ini adalah rezekinya panjenengan hadir. Nak orang hadir kayaknya ya ora berpeluang mendapatkan sayur. Tapi panjenengan memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Bisa nanti ke panjenengan mengambil berarti memang ditakdirkan mendapatkan rezeki dari sayur yang ada di sini dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu nggih Bapak Ibu nggih. Cukup nggih? Tidak ada pertanyaan nggih? Cukup karena mau kesorean ada pasar bahagia nggih. Monggo panjenengan bisa mengambil, di sana ada panitia yang sudah menyiapkan. Mudah-mudahan ada keberkahan di dalam ibadah puasa kita di bulan Ramadan kali ini, dan mohon doa restunya dari Balai Dakwah Banjarnegara. Ada program Serambi Semarak Ramadan dengan berbagi. Ada berbagai event yang ada, salah satunya adalah pasar bahagia. Barangkali mungkin yang mau berdonasi ada kelebihan harta atau punya sanak saudara tangga teparo yang ingin
mendermakan hartanya, salah satunya lewat program Serambi, insya Allah kami menerima dengan sangat senang hati dan mudah-mudahan ada keberkahan di dalam kita panjenengan semua berupaya ikhtiar untuk saling berbahagia sesama saudara kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ini cukup dari saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan dari kebodohan kawula piyambak, astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya dan dosa-dosa panjenengan semua. Dan apabila ada manfaatnya, mari kita gunakan bersama-sama karena sudah semestinya kita saling menasehati karena Allah Subhanahu wa taala. Monggo pengawasan enjang semenika, sonten samenika kita tutup kanthi doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.